Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai kode etik profesi lainnya. Perkenalkan, nama saya Arkarita Cahaya Kristia, NIM 0420100098. Keberadaan berbagai profesi. Dewasa ini makin banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi sejenis, dan setiap organisasi makin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya. Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membeda-bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta atau sektor publik. Setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Karena banyaknya organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas beberapa contoh kode etik dari beberapa organisasi profesi, yaitu Profesi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), Himpunan Psikologi Indonesia, dan Advokat Indonesia. Kode Etik BPK-RI. Kode Etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Anggota BPK dan pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut Pasal 1 Ayat 2 dan 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 2 Tahun 2007, yaitu anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Proses penalaran kode etik BPK ini dapat dengan mengacu pada ciri-ciri utama suatu profesi. Pasal 2 Kode Etik BPK mengatur tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nilai-nilai dasar ini terdiri atas mematuhi perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas, menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Proses penalaran kode etik BPK. Adapun ciri profesi dan kode etik BPK sebagai berikut. 1. Kompetensi publik, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Pasal 2B. 2. Tanggung jawab, mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut knowledge, skill, dan attitude. 3. Kompetensi, dilihat dari 3 unsur kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. A. Pengetahuan atau knowledge, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu Pasal 1 Ayat 8. B. Keterampilan atau skill, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelatoran Pasal 1 Ayat 5. C. Sikap perilaku atau attitude, menyangkut diri pribadi dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain. Menyangkut diri pribadi, bagi setiap anggota dan pemeriksa wajib mematuhi, memiliki, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Pasal 2. Taat pada peraturan Ayat 2, mengutamakan kepentingan negara Ayat B, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas Ayat C, menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Hubungan dengan rekan sejawat, menghormati dan mempercayai, serta saling membantu di antara pemeriksa sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas Pasal 8 Ayat 1G. Hubungan klien, menghindari terjadinya benturan kepentingan Pasal 6 Ayat 1B. Dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 7 Ayat 2A. Dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari audit Pasal 6 Ayat 2D. Hubungan lain, dilarang merangkap jabatan pada badan, lembaga atau perusahaan lain untuk anggota dan pemeriksa Pasal 3 Ayat 2A dan Pasal 6 Ayat 2A. Dilarang menjadi anggota partai politik bagi anggota BPK Pasal 3 Ayat 2B. Pengawasan melalui Majelis Kehormatan Kode Etik Bab 3 Pasal 9 sampai 32. Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Ada 2 kategori kode etik yang diterapkan oleh PAII, yaitu Kode Etik PAII dan Kode Etik Qualified Internal Auditor atau QIA.
Kode etik PAII berlaku bagi organisasi profesi dan semua anggota PAII yang bekerja pada departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Kode etik QIA adalah kode etik bagi anggota yang telah memperoleh sertifikasi QIA melalui suatu pendidikan formal yang diterapkan oleh PAII. Perlu dipahami bahwa saat ini yang berprofesi pada departemen atau bagian audit internal tidak seluruhnya mempunyai kualifikasi gelar atau sertifikasi QIA. Kode etik QIA ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi QIA. Pasal-pasal dalam kode etik QIA adalah sama dengan kode etik PAII, kecuali dalam kode etik QIA tidak memasukkan pasal 1 dan 9 dari kode etik PAII. Ringkasan proses penalaran kode etik PAII. Adapun juri profesi dan kode etik PAII, 1. Kepentingan publik. Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas atau manajemen. Anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. 2. Tanggung jawab. Mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 3. Kompetensi. Dilihat dari 3 unsur kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. A. Pengetahuan atau knowledge, tidak secara eksplisit diungkapkan. B. Keterampilan atau skill. 1. Para anggota harus terus berusaha untuk meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya. 2. Dalam berpendapat, para anggota harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti yang memadai yang dapat mendukung pernyataannya. C. Sikap perilaku atau attitude, menyangkut diri. 1. PAII berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2. 2. Para anggota diwajibkan bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya Pasal 3. 3. Para anggota harus menghindari untuk terlibat kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemberi tugas, atau yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya Pasal 5. 4. Para anggota harus mematuhi peraturan dan mendukung pencapaian tujuan PAII. Dalam menjalankan profesinya, para anggota harus sadar akan kewajibannya untuk memelihara standar yang tinggi tentang kompetensi, moralitas, dan kehormatan yang telah ditetapkan oleh PAII dan para anggotanya Pasal 10. Hubungan rekan sejawat tidak diatur. Hubungan klien. 1. Para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, klien, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya Pasal 6. 2. Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. 3. Para anggota dilarang untuk menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau merugikan kepentingan pemberi tugas. Pasal 7. Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode etik yang berlaku bagi ilmuwan psikologi dan psikolog dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktek psikologi. Para ilmuwan psikologi dalam batas-batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak boleh menjalankan praktek psikologi. Praktek psikologi hanya boleh dilakukan oleh para psikolog. Ringkasan proses penalaran kode etik psikolog. Ciri profesi. Yang pertama, kepentingan publik. Kode etik psikologinya mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Pasal 14A. Yang kedua, tanggung jawab. Kode etik psikologinya, pentingnya setiap ilmuwan psikologi mempunyai rasa tanggung jawab, menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Yang ketiga, kompetensi, yang pengetahuan atau knowledge. Kode etik psikologinya, ilmuwan psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional SK Mendikbud nomor 18-D-0-1993 untuk pendidikan program akademik sarjana psikologi. Lulusan pendidikan tinggi strata 2 S2 dan strata 3 S3 dalam bidang psikologi. Yang pendidikan strata S1 diperoleh bukan dari Fakultas Psikologi. Ilmuwan psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan praktek psikologi di Indonesia. Keterangan skill. Psikologi adalah sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 S1 dengan kurikulum lama, sistem paket murni, perguruan tinggi negeri PTN atau sistem kredit semester SKS PTN atau pendidikan program akademik sejarah psikologi dan program pendidikan profesi psikologi.
atau kurikulum lama perguruan tinggi swasta PTS yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi, atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikologi Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Depdiknas RI. Sarjana psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan berhak dan berwenang untuk melakukan praktek psikologi di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sarjana psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dengan disebut sebagai psikolog. Untuk melakukan praktek psikologi, sarjana psikolog yang tergolong kriteria ini diwajibkan memiliki izin praktek psikolog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut diri pribadi, kesadaran diri tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945, mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, menjaga citra profesi, memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak dan hati-hati, hubungan rekan sejawat, saling menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan sejawat, saling memberi umpan baik, saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik, menghargai karya cipta rekan sejawat atau pihak lain. Hubungan klien, melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberian jasa atau praktek yang dilakukan, melindungi kerahasiaan data klien kecuali ada persetujuan dari klien atau ada hubungannya dengan pihak berwenang, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak terkait. Hubungan lain, menghargai kompetensi profesi, mencegah pemberian jasa dari pihak yang tidak berkompeten. Kode etik profesi advokat. Legislator menciptakan hukum, penjabat melaksanakan administrasi negara, notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan, polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum, pengacara membela klien dalam menginterpretasikan hukum, hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusan, pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya, konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya, pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan disepakati berlaku bersama untuk organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Sama Advokat Indonesia KKAI, yang terdiri atas 7 organisasi, yaitu Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, Serikat Pancasila Indonesia SPI, dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI. Kode etik advokat Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 8 di bagian akhir buku ini. Proses penalaran kode etik profesi advokat Indonesia. Ciri profesi kode etik advokat. 1. Kepentingan publik. Tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. 2. Tanggung jawab. Menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan atau pembukaan, dan memelihara kompetensi. 3. Kompetensi. Mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. A. Pengetahuan. Berpraktik memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. B. Keterampilan. Sama dengan pasal 1A. C. Sikap perilaku. Menyangkut diri kepribadian. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, serta menjunjung tinggi hukum dan undang-undang dasar. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Bersikap sopan terhadap semua pihak. Hubungan rekan sejawat.
memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Hubungan antara teman sejawat advokat berdasarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati. Hubungan klien mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata, tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara akan menang. Penetapan horor berdasarkan kemampuan klien. Perbandingan kode etik dengan membandingkan keempat contoh kode etik profesi BPK, auditor internal psikologi, dan advokat. Tidaklah mudah untuk mencoba memahami apakah ada nilai-nilai prinsip atau norma-norma dasar yang berlaku universal untuk semua profesi. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Untuk menjaga kepercayaan publik dalam setiap kode etik profesi atau umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. Kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menjunjung citra dan martabat profesinya yang luhur. Institusi atau profesi berbandingan kode etik. BPK, penekanan kode etik, independensi, integritas, dan profesionalitas. PAI, bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Psikologi, menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Advokat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak berbeda dengan agama, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan, politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Profesi dan hakikat manusia utuh. Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mau mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan IQ, SQ, dan PQ. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesi sebenarnya, sekaligus untuk memupuk IQ dan SQ. Membangun karakter, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya merupakan fondasi untuk membangun SQ. Melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, berbicara sopan dengan siapapun merupakan dasar bagi pembangunan EQ. Dengan demikian, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap kode etik, seorang profesional yang benar-benar telah mematuhi dan mengikuti kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, sebenarnya disadari atau tidak, ia telah menjalani kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Contoh kasus 1. Menurut pendapat penulis Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat dan adil, karena dalam kasus tersebut, Tudong telah melanggar kode etik advokat Indonesia dengan membocorkan sedikit informasi terkait hasil legal audit SGC. Walaupun dalam kasus tersebut, Tudong telah selesai menjabat TPH KKSK di SGC. Bagaimanapun juga seorang advokat, Tudong seharusnya tetap mempertahankan dan merahasiakan hasil legal audit SGC. Kemudian sebagai seorang advokat juga harus mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selain itu, dalam kasus tersebut, Tudong tidak mengindahkan peringatan sehubungan dengan adanya iklan di media massa mengenai putusan pengadilan, di mana isi iklan tersebut berbeda
dengan putusan pengadilan. Seorang advokat tidak seharusnya memberikan informasi yang berbeda, apalagi menyangkut putusan pengadilan. 2. Menurut pendapat penulis reaksi Tudong Mulyo Lubis di media massa dalam menanggapi keputusan majelis tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan. Menurut pendapat penulis reaksi, Tudong terlalu berlebihan karena sebagai seorang advokat yang sudah jelas melanggar kode etiknya tidak seharusnya bereaksi seperti itu. 3. Menurut pendapat penulis seharusnya Tudong introspeksi diri terlebih dahulu karena dalam kasus tersebut Tudong telah melanggar kode etik sebagai advokat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.